Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jawa Barat hari ini, edisi Selasa 15 November 2022. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Akibat jembatan ambruk, 3 pengendara terbawa longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, saudara, banjir bandang rendam ratusan rumah dari 2 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kasus COVID-19 di wilayah Kuningan kembali meningkat. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya, Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Ya, sudah kita awali dengan informasi dari Tasikmalaya. Akibat diguyur hujan deras, jembatan penghubung 2 desa di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya ambruk. 3 orang pemotor sempat terbawa longsor dan seorang di antaranya masih dinyatakan hilang. Hujan deras menyebabkan jembatan penghubung antara Desa Cibalong dengan Desa Parung di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya ambruk terbawa longsor Senin malam. 3 orang pengendara sepeda motor yang sedang melintas terbawa longsoran tanah sedalam 6 meter. 2 korban berhasil diselamatkan warga, sementara 1 pemotor lainnya bernama Eli, 38 tahun, masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan, Basarnas, BPBD, Tagana, polisi, dan TNI dibantu oleh warga berupaya melakukan pencarian hingga Selasa dini hari. Petugas pun harus menggunakan tali tambang untuk naik dan turun sungai karena curam. Ini penghubung antara Desa Cibalong menuju ke Desa Parung. Korbannya ada 3 tadi, 2 orang berhasil kita selamatkan. Kemudian 1 orang itu diduga masih hilang dan dalam proses pencarian. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas memasang garis polisi di lokasi ambruknya jembatan berkedalaman sekitar 6 meter tersebut. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, banjir bandang merendam ratusan rumah di Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung pada Selasa dini hari tadi. Banjir luapan Sungai Muara Ciwidey mulai masuk ke pemukiman warga sejak Senin malam. Warga yang terdampak diantaranya Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, dan Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Akibat banjir yang datang begitu cepat, banyak perabotan warga yang tak dapat diselamatkan. Sekitar 300 rumah terendam banjir di 2 desa dari 2 kecamatan yang berbeda. Air mulai naik itu, macak-macak itu sekitar jam 8. Ketika kita mendapatkan informasi dari hulu, air masih meluapnya tinggi di posisi AWRL itu 290. Dari posisi itu hanya beberapa setengah jam lah, air langsung meluap ke perkampungan. Sebelumnya, hujan yang mengguyur Kabupaten Bandung sejak Senin sore hingga Senin malam menyebabkan Sungai Muara Ciwidey meluap ke perumahan warga. Selain merendam rumah, banjir juga merendam sekolah di lokasi tersebut. Akibatnya sekolah taman kanak-kanak yang terendam banjir bandang diliburkan sementara. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah kendaraan mobil dan motor nyaris terbawa arus banjir saat Jalan Raya Cimindi, Kota Cimahi terendam banjir pada Senin malam. Pengendara motor yang nekat melintasi derasnya arus banjir di Jalan Raya Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin malam nyaris terbawa arus. Beruntung motor dan pengendaranya dapat terselamatkan oleh warga sekitar. Tak hanya motor, sebuah mobil yang nekat menerobos pun nyaris terbawa arus banjir yang cukup deras. Ketinggian air yang mencapai 50 cm lebih ini membuat arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju Bandung sempat terputus. Selain faktor intensitas curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase yang buruk sehingga air selokan meluap ke jalan raya. Hari
gorong-gorongnya digedein. Lihat ini Kang. Dirombak jadi gede biar arus airnya lebih cepat. Jadi jangan ke kiri ke kanan banjir. Setelah 1 jam air banjir pun mulai surut. Warga berharap agar pemerintah kota segera memperbaiki saluran drainase yang buruk agar banjir tak terulang dan aktivitas pun tidak terganggu. Dari Kota Cimahi, kontributor TVRI Jawa Barat Agung Japermana melaporkan. Sejauh informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya. Kasus COVID-19 di Kuningan kembali naik. Warga diimbau untuk kembali jaga prokes. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan. Dari data krisis Center Kuningan, tercatat ada 35 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian XBB, Rumah Sakit Umum 45 Kuningan, Jawa Barat sudah menyiapkan 16 ruang khusus isolasi. Dari 16 ruang isolasi, 10 ruangan untuk dewasa dan 6 ruangan khusus untuk anak-anak. Saat ini, RSU 45 Kuningan merawat 3 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu 2 orang dewasa dan 1 orang anak-anak ditempatkan di ruang isolasi. Sebelumnya, 3 orang yang dinyatakan positif ini dilakukan swab tes oleh petugas. Untuk jenis varian COVID-19 XBB, pihak RSU 45 belum melakukan uji sampel dan hanya dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kuningan. Dari data krisis Center Kuningan, kasus penyebaran COVID-19 mengalami kenaikan. Ada 35 kasus terkonfirmasi positif 19, 16 dirawat di beberapa rumah sakit, sementara 19 orang lainnya isolasi mandiri di rumah. Ada 3 pasien yang dirawat di ruang isolasi, 1 anak bayi umur 6 bulan, yang sisanya orang dewasa. Jadi ada 3. Mereka masuk ke ruang isolasi karena pada saat sebelum masuk ke GD, semuanya di swab dan ternyata hasil PCR-nya positif, jadi mereka masuk ruangan isolasi. Tapi semuanya dengan penyakit penyerta yang lain. Informasi yang kita dapatkan hari ini saja ada peningkatan 3 orang dari hari kemarin, dari 32 kalau tidak salah. Sekarang mungkin yang terkonfirmasi kasus COVID-19 ada 35 orang, di mana untuk sebarannya ada tersebar di beberapa kecamatan. Dan untuk dari 35 ini menurut data yang kami dapatkan 16 dalam proses perawatan di beberapa rumah sakit, baik di RSUD 45, Cekar Kamulyan, Asna Medika, dan juga di Rumah Sakit Permata. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada serta menjaga protokol kesehatan. Imbauan ini dilakukan agar kasus COVID-19 tidak mengalami kenaikan dengan adanya varian baru. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. 24 organisasi profesi medis di Jawa Barat menolak keras Undang-Undang tentang keperawatan diikutsertakan ke dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus Law. Pemerintah melalui DPR RI rencananya akan membuat RUU Kesehatan Omnibus Law dalam waktu dekat. Hal tersebut ditolak oleh 24 organisasi profesi kesehatan di Jawa Barat. Selain dapat merugikan para tenaga kesehatan, RUU tersebut juga dianggap dapat merugikan masyarakat. Salah satunya pasal 455 RUU Omnibus Law yang jika disahkan, maka ada 9 pasal terkait kesehatan yang menjadi naungan para tenaga medis akan dihapus atau digantikan dengan pasal tersebut. Menurut Ketua ID Jawa Barat, RUU Kesehatan tersebut juga dapat mengancam para tenaga medis untuk melakukan praktek kerja karena tidak ada payung hukum bagi para tenaga kesehatan.
dapat merugikan kepentingan masyarakat atau perlindungan masyarakat penerima layanan kesehatan. Untuk itulah kami menyepakati dan menyatakan sikap menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dan mendesak rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law tersebut dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI. Sementara itu, menurut Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Jawa Barat, dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut terdapat berbagai kontroversi dalam kegiatan kesehatan. Artinya kami selama ini tidak ada permasalahan dengan undang-undang yang ada. Jadi kalaulah undang-undang itu dicabut dan diberlakukan rancangan undang-undang yang nanti disusun dengan metode Omnibus Law, itu banyak sekali kontroversi yang terjadi. Kalau misalkan disampaikan satu kontroversinya mungkin cukup panjang. Para ketua organisasi profesi kesehatan Jawa Barat berharap DPR RI dapat meninjau ulang RUU Kesehatan sebelum disahkan sebagai undang-undang. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi 10 DPR RI bersama Kemenpora terus memasifkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Sosialisasi tersebut memuat berbagai hal yang sangat penting dalam pembangunan dan juga pengelolaan olahraga di tanah air. Wakil Ketua 10 DPR RI, Dede Yusuf Effendi mengatakan, pengelolaan olahraga saat ini terkesan hanya berorientasi pada hasil akhir atau prestasi semata. Padahal untuk mencapai sebuah prestasi dalam bidang keolahragaan membutuhkan sistem pengelolaan dan partisipasi seluruh pihak. Namun pada kenyataannya pemerintah pusat dan daerah masih belum paham terhadap keberadaan undang-undang tersebut, termasuk organisasi induk sepak bola Indonesia yaitu PSSI. Dede meyakini apabila semua pihak mau memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, tragedi naas di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang menjadi bencana kemanusiaan terbesar di tanah air tidak akan pernah terjadi. Katakanlah sangat menyedihkan itu tidak akan terjadi jika Undang-Undang olahraga ini dibaca dan dilaksanakan oleh Liga. Karena di situ ada peran penyelenggaraan olahraga, ada peran klub, ada peran cabang olahraga PSSI dalam hal ini, ya, dan juga ada peran statuta. Itu semua ada tertuang di dalam Undang-Undang olahraga ini. Dede menambahkan, jika kompetisi sepak bola ingin dilanjutkan, SOP untuk sebuah penyelenggaraan event olahraga, khususnya sepak bola, harus dibuat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung J. Permana, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Sudah, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 6 Bandung. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, kita beralih ke informasi lain dari Bandung. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar secara mandiri di SMA Negeri 6 Bandung hingga saat ini berjalan cukup baik sesuai dengan pedoman dari pemerintah. Kegiatan belajar mengajar dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar bagi siswa kini terus dilakukan SMA Negeri 6 Bandung. Dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar, SMA Negeri 6 Bandung termasuk dalam kategori mandiri sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada di sekolah.
Kepala SMA Negeri 6 Bandung, Ihin Solihin mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar dilakukan dengan mempelajari pedoman dari pemerintah, baik melalui secara Zoom meeting maupun media lainnya, serta beragam untuk pelatihan bagi guru. Dikatakan penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang berlangsung sekitar 1 tahun ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Alhamdulillah pada prinsipnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun di sana-sini masih terdapat beberapa kekurangan. Itu dievaluasi secara terus-menerus untuk terus disempurnakan. Mudah-mudahan ke depan akan berjalan dengan lebih baik lagi. Ihin Solihin menambahkan ada beberapa kendala dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang kini terus dibenahi. Di antaranya implementasi program profil pelajar Pancasila. Dari Bandung, Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih dari dunia pendidikan, saudara, persaingan ketat dalam meraih pangsa pasar dunia kerja saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mencetak lulusannya yang siap bersaing. Perguruan tinggi memasuki dunia kerja merupakan target yang dicita-citakan bagi para lulusan. Ini tentunya menjadi hal yang harus dijawab perguruan tinggi dalam mencetak SDM lulusan yang siap bersaing di era digitalisasi. Dengan moto masuk biasa saja, keluar luar biasa, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung bertekad menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dan keluar sebagai pemenang di era teknologi digital saat ini. Diakui Ketua STT Bandung, Muhammad Nasir, STT Bandung semakin mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Program kerjasama dalam bidang pemagangan telah berjalan dalam beberapa tahun ini, baik dengan institusi pendidikan dan perusahaan swasta di beberapa negara. Ya, kita saat ini sedang bekerja sama dengan beberapa mitra sekolah untuk pemberangkatan dan tentu dengan BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memberangkatkan para mahasiswa kami magang dan bekerja di Jepang. Itu adalah salah satu program unggulan dan di mana ini tentu menjadi solusi bahwa di dalam negeri banyak info sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan di luar negeri kesempatan tersebut terbuka lebar. Jadi inilah kurikulum yang kami rancang supaya anak-anak STT Bandung itu lebih terbuka wawasannya. Makanya kami disambut baik oleh Kuarda Jawa Barat sehingga ngadain kerjasama. Mudah-mudahan nanti anggota pramuka bisa lebih banyak lagi yang masuk program kami untuk mengantarkan mereka berwawasan internasional dan juga begitu lulus itu berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain lulus itu cari-cari kerja, ini mah sudah bekerja, sudah ada di Jepang, sudah ada di Taiwan, sudah ada di Australia. Jadi berbeda dengan itu yang kami. STT Bandung kembali mencetak SDM yang siap bersaing dan masuk dunia kerja, yakni dari teknik industri sebanyak 156 lulusan, teknik informatika 81 lulusan, dan 34 lulusan lainnya di bidang desain komunikasi visual. Dari Bandung, Komarudin dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, sudah informasi olahraga seputar Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022 akan hadir usai jeda di antaranya. Kabupaten Bandung kejar hasil maksimal di klaster timur Porprov 14 Jawa Barat 2022. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Meskipun tidak diproyeksikan untuk merebut medali emas di cabang-cabang olahraga yang berlokasi di wilayah Jawa Barat bagian timur, kontingen Kabupaten Bandung tetap berupaya mendapatkan hasil terbaik pada gelaran Porprov ke-14 Jawa Barat tahun 2022. Kontingen Kabupaten Bandung untuk sementara baru mengumpulkan 2 medali emas dari cabang olahraga Porprov 14 2022 yang pelaksananya di wilayah timur Jawa Barat.
2 emas tersebut diraih dari cabur open water swimming 1000 meter atas nama Diva Priscilia dan cabang olahraga sepak takraw kelas double event putra. Wakil Komandan Kontingen Kabupaten Bandung untuk Klaster Timur, Temi Gamtina mengatakan, cabang olahraga yang dilaksanakan di wilayah Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasik, dan Garut sebenarnya tidak masuk dalam proyeksi raihan medali emas bagi kontingen Kabupaten Bandung. Diakui oleh Temi, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Binpres KONI Kabupaten Bandung, cabur yang bertanding di wilayah timur hanya berada di level 3 dan 4. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan tercipta kejutan-kejutan seperti yang terjadi di open water swimming dan sepak takraw. Des KONI Kabupaten Bandung itu sudah membuat pemetaan ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4 ya. Kebanyakan di wilayah timur ini levelnya itu 3 dan 4 justru. Yang memang tidak diunggulkan memang gitu. Tidak diunggulkan sebetulnya sehingga ini yang membanggakan bagi kita semua. Saya selaku wakil komandan kontingen wilayah timur juga sangat bangga dan terharu terhadap apa yang sudah dilakukan oleh atlet-atlet kita yang di luar prediksi kita bersama. Untuk sementara, kontingen Kabupaten Bandung menempati peringkat ke-6 klasemen Porprov 14 Jabar dengan perolehan 34 medali emas, 25 perak, dan 35 perunggu. Bersaing ketat dengan Kota Bekasi yang berada di posisi ke-5 dengan 38 medali emas, 27 perak, dan 50 perunggu. Dan kontingen Kabupaten Subang yang berada di posisi ke-7 dengan perolehan sementara 31 emas, 21 perak, dan 28 perunggu. Demikian Ahmad Yuda Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke cabang olahraga polo air. Saudara, ajang Porprov 14 yang saat ini tengah bergulir memberikan pengaruh positif khususnya bagi cabang olahraga polo air. Banyak muncul potensi muda berbakat dari kota maupun kabupaten. Meski saat ini kekuatan cabang polo air masih tertumpu pada duo Bandung, namun diperkirakan 2 atau 3 tahun diyakini persaingan akan kompetitif. Tendi Kasuarman selaku bidang polo air Jawa Barat mengakui perkembangan polo air di Jawa Barat dalam beberapa tahun ini cukup signifikan. Hal ini dibuktikan saat pergelaran Porprov Jabar, 8 kota kabupaten tampil untuk berlaga pada nomor 7x7 dan 4x4 putra-putri. Tendi meyakini dengan potensi ini membuka peluang Jabar mempertahankan tradisi emas PON mendatang di Aceh dan Sumatera Utara. Porprov bisa diadakan pertandingan polo air, ya potensi-potensi dari daerah-daerah juga muncul. Jadi sebelumnya kan di daerah juga latihan, ya ada kegiatan-kegiatan ya baik secara yang teknis atau non teknis. Jadi positif lah pengaruhnya untuk dampaknya untuk potensi ke depan Jawa Barat ke PON ya. Tendi menambahkan di percaturan polo air nasional, Jabar bisa dibilang kiblatnya selain DKI Jakarta. Rencananya tahun 2023 untuk menunjang prestasi polo air, selain program pelatihan, lebih digalakkan juga kompetisi rutin yang digulirkan sesuai kelompok usia. Komarudin, Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, meskipun kecewa dengan putusan Dewan Hakim yang mengizinkan atlet yang tidak ikut babak kualifikasi tampil di Porprov, kontingen gulat dari Kota Bandung tetap melanjutkan pertandingan. 26 penjab PGSI se-Jawa Barat sepakat untuk tetap melanjutkan pertandingan Porprov 14 Jabar cabang olahraga gulat yang berlangsung di Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Keputusan ini dibuat usai Pengprov PGSI Jawa Barat bersama para pengcap melakukan pertemuan guna menyikapi hasil sidang Dewan Hakim Porprov yang mengizinkan 7 atlet gulat Kota Bekasi bertanding di Porprov Jabar 2022. Ketujuh atlet tersebut tidak mengikuti babak kualifikasi karena baru didatangkan dari Jawa Timur. Padahal berdasarkan hasil Rakerda Pengprov PGSI Jawa Barat menyatakan seluruh atlet yang tampil di Porprov harus melalui tahap babak kualifikasi. Ketua Pengcap PGSI Kota Bandung, Randy Saputra mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan pertandingan. Pasalnya, atlet-atlet yang dipersiapkan sudah melewati masa persiapan yang berat dan lama. Kota Bandung, karena kita sudah tidak bisa melakukan protes, Kota Bandung siap bertanding apapun hasil keputusan tadi malam dari sidangnya di KONI Jabar. Hanya kami kecewa kenapa 7 pemain itu bisa disahkan oleh KONI Jabar. Sedangkan mereka tidak bermain di babak kualifikasi tahun lalu.
Kota Bandung sendiri menargetkan 3 medali emas dari cabang olahraga gulat Porprov 14 Jabar. 1 medali emas sudah terpenuhi oleh Sonia Anissa Senjaya dari kelas gaya bebas 50 kg putri. Demikian Ahmad Yudahadi, kontributor TVRI Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. NYXS Bliss Pickup 2022 menggelar turnamen sepak bola nasional umur 12 tahun di lapangan Asiop Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nantinya para pemain muda ini akan diseleksi dan berlatih di Barcelona, Spanyol. Turnamen nasional sepak bola U12 digelar di lapangan sepak bola Asiop Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ada 32 tim yang berisikan 384 sepak bola muda dari berbagai penjuru tanah air siap bersaing dan berlaga. CEO NYXS, Tony Kim, mengungkapkan, dari 32 tim dari berbagai sekolah sepak bola, nantinya akan diseleksi 12 pemain terbaik yang akan mendapat tiket berlatih dan bermain ke Barcelona, Spanyol. Here 3 days and we've been seeing a lot of talents, best player from all over Indonesia, and I think there is a lot of hope in the future of Indonesia, like Abimayo. So we are looking for to help more football players and all the sport player in Indonesia in the future. Sementara itu, pesepak bola nasional Syahrian Abimanyu mengatakan, ini momentum para pesepak bola unjuk gigi dan pengembangan bakatnya bermain serta berlatih di tim sepak bola dunia Barcelona, Spanyol. Apalagi seperti yang kita tahu, Knicks akan mengirim 12 pemain yang pergi ke Barcelona untuk mengikuti sebuah turnamen. Itu yang kesempatannya sangat jarang didapatkan untuk pemain-pemain usia 10-12 tahun, yang pastinya akan berharga untuk kedepannya. Pihak penyelenggara sudah mengantongi 12 pemain hasil seleksi turnamen U12 yang nantinya akan berlaga di tingkat internasional mewakili Asia Tenggara bulan Desember mendatang ke Barcelona, Spanyol. Demikian Saiful Hardi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Ya, Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ingat selalu protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Dan tak lupa untuk dukung program vaksinasi nasional dari pemerintah agar pandemi COVID-19 bisa segera usai. Akhir kata, saya Amelia Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.